Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Mari mendahului pelayanan firman Tuhan ini kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih. Karena kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kami begitu mulia. Saat ini kami mau mendalami akan firman-Mu ini Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan ini dapat kami maknai dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Bersabdalah Tuhan bagi keluarga kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sadarkah saudara, bahwa saudara begitu berharga di hadapan Tuhan? Sadarkah saudara bahwa saudara begitu istimewa di hadapan Tuhan? Mungkin saat ini ada yang sementara bersusah hati, sementara berkecil hati. Bagaimana bisa saya begitu istimewa? Bagaimana bisa saya begitu berharga? Sementara keseharian saya di rumah, suami sering memukul saya dan tidak menghargai saya. Sebagai istri, kadang saya merasa kecil hati. Kita merasa berkecil hati karena berbagai upaya telah kita lakukan untuk mempercantik diri kita, tetapi toh tidak dihargai. Dan kita masih merasa ada yang kurang dalam diri kita. Sebagai orang tua, apakah saat ini kita masih malu mengakui anak kita? Sebagai anak-anak, mungkin saat ini ada di antara anak-anak yang hadir saat ini, yang hatinya dilukai karena merasa tidak diterima kehadirannya oleh orang tua. Dalam hubungan persahabatan, mungkin ada yang terluka oleh karena diejek oleh para sahabat. Saudara-saudaraku yang kekasih, sadarkah kita? Apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, masing-masing kita begitu berharga. Masing-masing kita begitu istimewa. Sadarkah kita tentang hal ini? Firman Tuhan saat ini menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita begitu istimewa, kita begitu mulia, kita begitu berharga. Dan kita mendapatkan itu dalam firman Tuhan di hari ini. Hal yang paling menggembirakan, hal yang paling mengistimewakan kita adalah ketika ayat 26 bagian dari kitab Kejadian pasal 1 dan 27 ayat 27 mengatakan bahwa manusia kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Luar biasa. Kita manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan menurut rupa Allah. Itu berarti sama dengan Allah. Allah tidak menciptakan kita serupa dengan binatang.
Allah tidak menciptakan kita serupa dengan tumbuh-tumbuhan. Allah tidak menciptakan kita serupa dengan tanaman-tanaman yang lain. Allah tidak menciptakan kita menurut gambar-gambar yang lain dari ciptaan-ciptaan Tuhan Allah yang lain. Tetapi Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Yang dalam bahasa atau istilah Latinnya disebut imago Dei. Nah, apa artinya manusia diciptakan menurut gambar Allah? Apa maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia? Mari kita renungkan beberapa hal ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Yang pertama, Allah berencana menjadikan manusia. Allah mempunyai rencana menciptakan manusia. Coba kita lihat dari penciptaan pertama sampai penciptaan yang kelima. Sampai pada penciptaan yang kelima, ayat 22 di sana tertulis bahwa Allah memberkati semuanya itu. Selesai. Tetapi kemudian dalam Alkitab menyaksikan kepada kita ayat 26 di sana tertulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Allah mendorong, katakanlah mendorong dirinya sendiri untuk menjadikan manusia. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan menjadikan manusia. Ini tersirat Ibu Bapak bahwa memang Allah punya rencana secara sadar untuk menjadikan, untuk menciptakan manusia. Bukan asal-asalan, bukan sekedarnya saja. Atau seperti pada penciptaan yang lain. Berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Selesai, tidak. Tetapi ada rencana Allah. Dan itu termuat dalam kalimat tadi yang kemudian disusul dengan kata supaya. Ada tujuan Allah menciptakan manusia. Manusia ada dalam rencana agung Allah. Sederhananya Bapak Ibu Saudara-saudara. Suami-suami, coba lihat istrimu. Istrimu adalah rencana Allah bagi engkau. Istri-istri, lihatlah suamimu. Suamimu adalah rencana Allah bagi engkau. Anak-anak, lihatlah orang tuamu. Orang tuamu adalah rencana Allah bagi engkau. Orang tua, lihatlah anak-anak. Anak-anakmu adalah rencana Allah bagi engkau. Pemimpin-pemimpin, lihatlah orang-orang yang kau pimpin. Orang-orang yang kau pimpin itu adalah rencana Allah bagi engkau. Dan orang-orang yang dipimpin, lihatlah pemimpinmu. Pemimpinmu adalah rencana Allah bagi engkau. Itu yang pertama. Bahwa manusia adalah rencana Allah yang mulia. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan tujuan. Dan bisa kita lihat dalam ayat 26. Supaya mereka atau manusia berkuasa atas seluruh bumi. Manusia diberikan kuasa oleh Allah. Itu berarti tidak ada manusia yang tidak mulia. Ciptaan Tuhan yang lain tidak diberi kuasa. Tetapi khusus manusia diberikan kuasa. Ada sesuatu yang Tuhan Allah harapkan dari manusia itu. Supaya manusia mampu mengelola semua yang Tuhan ciptakan. Semua yang Tuhan sudah sediakan di alam semesta ini. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia itu. Untuk menjaga satu dengan yang lain. Menjaga keutuhan ciptaan. Di sini tidak berarti bahwa dengan seenaknya kalau kita lihat misalnya dalam konteks kehidupan keluarga. Tidak berarti bahwa dengan seenaknya saya diciptakan dan diberikan kuasa oleh Allah. Kemudian sebagai suami saya seenaknya memerintah istri.
Atau sebaliknya istri dengan seenaknya memerintah suami, orang tua terhadap anak, pimpinan terhadap orang yang dia pimpin. Tidak. Tetapi ada hubungan timbal balik yang saling memberikan kehidupan sebagai sesama gambar Allah. Masing-masing kita adalah gambar Allah. Masing-masing kita sebagai gambar Allah diberikan kuasa. Kita sudah diberikan hak istimewa oleh Tuhan Allah. Yang ketiga, kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan. Kita bukan pencipta. Kita tidak menggantikan posisi Tuhan sebagai pencipta bagi sesama kita. Kita adalah ciptaan. Manusia adalah ciptaan. Menurut ayat 27, manusia itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah gambar Allah, perempuan juga adalah gambar Allah. Dua-duanya diberikan kuasa dan dua-duanya ini adalah ciptaan. Kalau kita menyelami bagian ini, laki-laki dan perempuan itu adalah satu adanya. Itu berarti apa, ibu bapak saudara-saudara? Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan, kita punya tanggung jawab yang sama karena kita mewakili Allah. Kita membawa gambar Allah dalam kehidupan kita. Hubungan yang terbangun adalah hubungan yang saling menghargai sebagai sesama gambar Allah. Manusia, laki-laki dan perempuan, saya dan bapak ibu saudara-saudara, kita tidak bisa dinilai atau dilihat terlepas dari pencipta kita, yaitu Tuhan Allah. Lalu mari kita bayangkan, seandainya di antara kita sesama gambar Allah kita saling merusak gambar Allah. Jangankan kita merusak gambar Allah dalam diri orang lain, dalam diri suami, istri, anak-anak, sahabat-sahabat kita. Tetapi kadangkala secara sadar maupun tidak, kita sendiri merusak gambar Allah yang ada dalam diri kita. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini kita diingatkan bahwa masing-masing kita sampai saat ini masih membawa gambar Allah dalam diri kita. Saudara-saudara, melalui perenungan firman Tuhan yang pendek ini, setidaknya kita diingatkan bahwa betapa mulianya kita. Mari, jika hubungan kita mulai rusak, kita perbaiki. Mari kita ciptakan kondisi rumah tangga kita yang harmonis. Kita mulai menyadari diri kita, lalu meminta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjaga gambar Allah, citra Allah, sifat-sifat Allah, karakter Allah, supaya tetap ada dalam diri kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kalau bisa mari kita berkomitmen mulai hari ini, tidak ada lagi kebun binatang dalam rumah kita. Dalam rumah kita, yang ada di sana adalah saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghargai satu dengan yang lain. Hai ibu-ibu, apapun bentuk fisikmu saat ini, engkau adalah gambar Allah. Suami-suami, jika engkau memandang istrimu waktu menikah dulu dan bodinya seperti apa dan sekarang jadi bagaimana, perubahan-perubahan itu jangan merubah juga sikapmu dan penghargaanmu terhadap dia. Begitu juga sebaliknya. Jika dalam keluarga kita, Tuhan mengizinkan kelahiran anak-anak, dan ada anak-anak yang cacat, yang perlu mendapat perhatian khusus, maka kita hargai, kita perlakukan anak-anak kita seperti kita melayani dan melayani Allah. Kan anak-anak itu juga ada gambar Allah di sana. Jauhkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kita melakukan hal-hal ini, ibu bapak, saudara-saudara, bukan karena disuruh, bukan karena takut untuk mendapat hukum dari aturan yang sudah ada dalam tatanan masyarakat kita. Tetapi kita melakukan ini karena semata-mata kita ini adalah gambar Allah. Sebagai organisasi gereja, di jemaat-jemaat mari kita renungkan.
Apakah tempat ibadah kita, berbagai fasilitas sudah kita siapkan untuk mereka yang cacat, untuk mereka yang harus diperlakukan khusus? Ataukah gedung gereja kita hanya dikhususkan bagi mereka yang kuat berjalan dan sehat dari pandangan manusia? Setidaknya bagian firman Tuhan ini menggeliti kita. Saya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita diingatkan. Sekali lagi, apapun keberadaan kita saat ini, siapapun kita saat ini, apapun kondisi yang kita alami saat ini, kita adalah gambar Allah. Kita adalah citra Allah. Kita mewakili Allah. Kita memiliki sifat Allah. Kita begitu mulia. Dan kita dipanggil untuk memuliakan sesama kita sebagai gambar Allah. Selamat menjadi gambar Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.